Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Aren semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kapasitor. Tentunya nanti dilanjutkan dengan contoh soal. Oke, sebelum kalian menyimak video pembahasan atau penyampaian materi pada kesempatan kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video pembelajaran yang lainnya. Materi kapasitor itu suatu materi listrik statis fisika SMA kelas 12 itu pada semester pertama. Apa sih kapasitor itu? Yuk kita lihat. Nah, ini dia gambar kapasitor. Biasanya kapasitor ini terletak pada rangkaian elektronika. Suatu misal dari TV, di radio, maupun di alat piranti-piranti elektronik lainnya. Seperti di contoh HP kalian juga ada, tapi bentuknya sangat mikroskopis atau sangat kecil. Ini berarti biasanya yang paling banyak bentuknya kapasitor itu dalam bentuk tabung atau seperti gambar ini. Bentuknya tabung agak bulat, ada juga yang kotak. Kalau di sepeda motor kalian juga ada. Nanti silahkan disimak. Biasanya nanti ada yang kotak itu juga ada. Karena kapasitor ini bersifat untuk menyimpan muatan listrik secara sementara. Oke, kita lihat pengertiannya. Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Terdiri dari dua penghantar konduktor yang terisolasi satu sama lain oleh bahan penyekat. Ini salah satu bentuk dari kapasitor keping sejajar. Ini berarti nanti ada gambar. Pada gambar di sini ini berarti asumsikan sebagai muatan 1. Ini sebagai Hi, ini sebagai Hi juga. Ini Hi1, ini sebagai Hi2. Ini Hi1 muatannya positif, untuk Hi2 muatannya negatif. Jarak antara muatan 1 dan 2 itu disingkat dengan D meter. Oke. Kita lanjutkan untuk rumus umumnya. C itu sama dengan K kalikan epsilon 0 dikalikan A dikalikan D. Untuk nilai A itu yaitu besarnya luas penampang dari kapasitor. Itu rumus dasarnya. Atau kalau dibuat dari segitiga ajaib, berarti I-nya di atas, ini C dan V-nya di bawah. Seperti ini. Kalau untuk mencari nilai I-nya berarti C kali V. Kalau mencari nilai V berarti I dibagi dengan C. C itu nilai kapasitas kapasitor dengan satuan farad atau F, disingkat F. Hi itu muatan listrik dengan satuan Coulomb. Untuk V itu sendiri beda potensial antara dua keping dengan satuan volt. Beda potensial sendiri itu biasanya bisa dikatakan dengan potensial listrik atau bisa tegangan listrik. D ini jarak antar keping atau jarak antara dua muatan. Itu nilai epsilon 0 atau E0 sama dengan permitivitas udara atau vakum. Besarnya 8,85 kalikan 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter persegi. Nilai K itu dari permitivitas relatif bahan. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk susunan kapasitor. Kapasitor itu bisa disusun secara seri dan paralel. Untuk susunan secara seri, kita simak cara menghitung nilai nilai kapasitas kapasitor penggantinya seperti apa, untuk muatannya seperti apa, dan tegangannya seperti apa. Yuk kita lihat kapasitor disusun secara seri, gambarnya seperti ini. Berarti kalau seri berarti nanti secara berurutan, atau ini C1, C2, dan C3, atau bisa dikatakan dengan segaris. Untuk nilai kapasitas kapasitor penggantinya, berarti nanti pakai 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini nilai kapasitas kapasitor penggantinya. Oke, nilai C itu nanti ingat harus diupayakan diubah menjadi satuan SI, yaitu satuannya farad. Saya pertegas lagi, untuk nilai 1 mikrofarad itu besarnya 1 kali 10 min 6 farad. Oke, nanti silakan diingat-ingat. Untuk nilai Hi total sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Berarti nanti untuk kapasitor secara seri nilai Hi-nya sama. Hi itu muatannya. Berarti misal di sini berarti nanti ada Hi1 dan ada nilai V1. Misal di Hi2 dan ada V2 juga kalau diukur. Yang di sini berarti ada Hi3 dan ada juga nilai V3 kalau diukur. Oke, kita lihat untuk rumusnya. Untuk V totalnya berarti nanti V itu tegangannya berarti penjumlahan V1 ditambah V2 ditambah nilai V3. Bagaimana cara mencari nilai V-nya? Berarti kalau dicatatkan V1 berarti nanti besarnya I per C1. Kalau mencari nilai V2 berarti I per C2. Kalau cari nilai V3 berarti I per C3. Kita lihat untuk susunan kapasitor secara paralel. Gambarnya seperti ini. Kalau susun secara paralel berarti nanti bertingkat sama. Berarti nanti ini di C1 berarti nanti ada V1 dan ada juga I1.
V1 sama dengan yang lainnya V2. Sama di sini 3 sama ada V2 dan V3. Kita lihat untuk kapasitas kapasitor penggantinya paralel berarti nanti C total atau biasanya ditulis dengan CP itu nilainya C1 ditambah C2 ditambah nilai C3. Tinggal dijumlahkan saja. Oke, nilai V totalnya itu nanti sama semua di semua titik. Berarti nanti ketika V-nya ini 10 berarti nanti V di sini 10, V di C2 juga 10, V di C3 juga. Kita lihat Hi total atau muatan totalnya berarti nanti penjumlahan dari nilai. Kita ingat untuk mencari Hi-nya berarti nanti untuk Hi1 itu besarnya berarti Hi sama dengan C dikalikan V. C-nya berarti C1 dikalikan V1 atau V total. Itu untuk mencari Hi2 berarti ada C2 dikalikan V2. Hi3 berarti ada C3 dikalikan V3. Kita lihat untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor itu kan untuk kapasitor berarti kan kalau menyimpan sementara berarti punya energinya. Besarnya energi yaitu sama dengan W sama dengan setengah C kali V kuadrat. Nilai C itu nanti kapasitas kapasitor, untuk V-nya yaitu tegangannya atau beda potensialnya. Dari rumus dasarnya diketahui bahwa Hi sama dengan C dikali V, sehingga rumus energinya menjadi W sama dengan setengah Hi kali V. Itu setelah disubstitusi dengan ini Hi yang di atas Hi sama dengan C kali V, atau rumusnya W sama dengan setengah Hi kuadrat per C. Gitu terangnya. W-nya itu nilai dari energi pada kapasitor dengan satuan Joule, untuk Hi-nya itu muatan kapasitor dengan satuan Coulomb, untuk V yaitu tegangan kapasitor atau beda potensial pada kapasitor dengan satuan Volt, untuk C-nya kapasitas kapasitor dengan satuan Ohm, C-nya kapasitor dengan satuan Farad. Ini berarti nanti satuannya Farad. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 3 buah kapasitor dirangkai secara seri seperti gambar yang tadi ya. Gambar yang pertama, masing-masing kapasitor punya harga 6 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 2 mikrofarad. Kita analisakan dengan gambar. Jadi kalau dirangkai seri berarti nanti segaris seperti ini. Berarti ini nanti ada nilai sini seperti ini. Ini ada C1, ini ada C2, dan ini ada C3, ini ada V. Oke, ingat V-nya berapa di soal? V-nya 60 volt. Oke, nilai C1-nya berapa? C1-nya nilai yang diketahui 6 mikrofarad atau ketemu 6 kali 10 min 6 farad. Untuk nilai C2 itu 3 oke, nilai C2 besarnya 3 mikrofarad sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Untuk nilai C3 itu besarnya 2 mikrofarad berarti besarnya 2 kali 10 min 6 farad. Yang ditanyakan dari soal yang pertama itu kapasitas penggantinya atau berarti CS. Yang kedua atau yang B yang ditanyakan apa? Muatan masing-masing. Berarti nanti ditanyakan Hi1, Hi2, dan Hi3. C yang ditanyakan itu tegangan masing-masing. Berarti V1 ada V2 dan V3 besarnya. Jawab dulu yang poin A. Berarti yang ditanyakan apa? CS. Berarti ingat bahwa CS berarti nanti 1 per CS sama dengan berarti 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Oke, nilai C1 per 6 kali 10 min 6 ditambah C2-nya 1 per 3 kali 10 min 6 ditambah 1 per 2 kali 10 min 6. Kita penyebutnya yang bawah kita samakan semua. Ini 6 kali 10 min 6. Berarti ini sama, ini berarti bawahnya harus 6 kali 10 min 6. Kalikan 2, atasnya juga kali 2. Ini ketemu 2. Yang di sini 6 kali 10 min 6. 2 menjadi 6 kali 3 berarti atasnya kali 3. Ketemu 6 per 6 kali 10 min 6. Ini masih 1 per CS. Nilai CS dibalik berarti 6 kali 10 min 6 dibagi dengan 6. Coret-coret dapat 1. 1 kali 10 min 6 satuannya C berarti nanti farad. Hi-nya ingat pada rangkaian kapasitor secara seri. Di rangkai seri itu nilai Hi-nya sama di mana penetaknya. Berarti Hi total sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Rumusnya Hi total itu berarti nanti CS dikalikan V. CS-nya 1 kali 10 min 6 dikali V-nya 60. Maka ketemu 60 kali 10 min 6. Sekarang yang C yang ditanyakan apa itu tegangan? Di V1. Untuk mencari V berarti nanti Hi per C1. Hi-nya berapa? Hi-nya di semua titik sama. Satunya sama ya 60 kali 10 min 6 bagi dengan C1. C1-nya nilainya 6 kali 10 min 6. Jadi kita coret tinggal 60 bagi 6 berarti ke 10 volt. Yang kedua V2 berarti nanti ada Hi2 per nilai C2. Hi2-nya berarti sama semua 60 kali 10 min 6 untuk nilai C2 3 kali
kali 10 min 6. Kita coret. 60 bagi 3 berarti dapat 20 volt. Nilai V3 berarti nanti ada Q3 dibagi dengan C3. Berarti ketemu 60 kali 10 min 6 dibagi dengan 2 dikali 10 min 6. Coret-coret 60 bagi 2 berarti dapat 30 volt. Kita cross check nilai V-nya kalau dijumlahkan 10 tambah 20, 30 tambah 30 ketemu 60. Sama nggak? Seperti ini penyelesaiannya. Kita lanjut contoh yang kedua, 3 buah kapasitor dirangkai paralel. Oke ya guys, kalau paralel berarti nanti rangkaiannya seperti ini. Kita ingat-ingat dari materi di atas tadi. Nah, ini dirangkai paralel. Oke, ini misal V, ini ada C1, C2, dan nilai C3. Oke, nilai C1 besarnya 6 mikrofarad atau ketemu 6 kali 10 min 6 farad. Nilai C2 berarti ketemu 4 kali mikrofarad atau ketemu 4 kali 10 min 6 farad. Oke, yang nilai C3 ketemu 2 mikrofarad atau ketemu 2 kali 10 min 6 farad. Yang nilai V sendiri ketemu 60 volt. Oke, tentukan kapasitas pengganti total. Berarti yang pertama ditanyakan CP-nya berapa. Yang B ditanyakan muatan masing-masing kapasitor. Muatan masing-masing kapasitor berarti nanti ditanyakan nilai Q-nya. Oke, yang C tegangan berarti ditanyakan V. V-nya berarti masing-masing. Kita jawab dulu. Yang A, nilai lembaga pengganti. Ingat pada kapasitor yang dirangkai paralel berarti C-nya tinggal dijumlahkan. Berarti C1, C2 tambah C3. Berarti ada 6 tambah 4 tambah 2, maka ketemu 12 mikrofarad atau ketemu dengan 12 kali 10 min 6 farad. Yang B ditanyakan Q. Kita ubah Q itu berarti Q itu rumusnya berarti masing-masing ya. Q1 berarti rumusnya sama dengan Q1 itu rumusnya sama dengan C1 kali V1. Nah, ini V-nya belum ada. Nilai V totalnya. Nah, kita cari C. V total itu kalau rangkaian paralel berarti di semua titik sama. Berarti V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan nilai V3. Totalnya sama dengan 60 volt. Berarti nilainya sama. Berarti C1 6 kali 10 min 6 dikalikan V1-nya berarti ketemu 60. Berarti 6 kali 6 ketemu 360. Satu kalikan 10 min 6 coulomb. Nilai C2 dikalikan V2. C2-nya nilainya 4 kali 10 min 6. Nilai V2-nya kekalikan 60. 6 kali 4 berarti ketemu 240 kali 10 min 6 coulomb. Nilai C3 berarti nanti ada C3 dikalikan V3. C3 sendiri itu besarnya 2 kali 10 min 6 dikalikan 60. 2 kali 6 berarti ketemu 220 kali 10 min 6 coulomb. Contohnya 2 aja sudah cukup ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di kesempatan ya guys. Lupa untuk selalu dukung channel ini agar bisa membuat konten-konten video pembelajaran yang lainnya dengan cara klik tombol subscribe dan share kepada teman-teman kalian. Saya Christian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.